Pertemuan kembali, tatapan mata yang sama, rasa dan kerinduan yang sama, bahkan cinta yang masih sama kini bertemu kembali setelah berpisah puluhan tahun. Saling mengawasi dan saling mengharapkan kepulangan yang dicintai, semuanya berubah, segalanya mereka lakukan untuk keluarga kecil mereka, melindungi dari serangan predator yang ingin membahayakan anak-anak kesayangan mereka. Jantung kedua insan itu berdegup kencang di kediamannya. Tak ada kata yang terucap, hanya keheningan yang menunjukkan suasana saat itu. Waktu seolah berhenti dan menyisakan tempat bagi sepasang kekasih yang saling merindu. Aliran bening mengalir di kedua sumber mata air, mengalir deras di tengah heningnya suasana. Perlahan roda itu mendekat, pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih, memutar kursi rodanya mendekati kekasih hati yang lama dirindukannya. "Justin, ini kau kan? Ini suamiku." Alena menangis, dia juga menggeser kursi rodanya dengan cepat. Dia menghampiri suaminya, berpisah dengan tubuh sempurna dan bertemu dalam keadaan sama-sama lumpuh. Mendengar hal itu membuat Reba dan Diandra sama-sama terkejut. Mereka berdua diam membisu, terutama Diandra. Wanita itu terpaku menatap papa dan mamanya. Jantungnya juga berdegup kencang. David segera merangkul tubuh istrinya dan menguatkan Diandra yang tampak shock dengan kedatangan papanya. "Kejutan untukmu sayang," bisik David. Diandra menoleh pada suaminya dengan mata berkaca-kaca. Langsung saja air mata itu lolos dari kedua pelupuk matanya. "Ini sungguhan?" tanya Diandra. David menganggukkan kepalanya sambil memeluk istrinya. Diandra menghamburkan pelukannya pada suaminya dengan hati bahagia. Reva terlihat terdiam membeku. Dia tak tahu harus berkata apa saat melihat papanya secara langsung. Selama ini dia hanya melihat papanya dari foto. "Papa," lirik gadis itu sambil menunduk. Dia menangis sedih. Papanya tentu tidak tahu tentang dirinya. Sementara itu Nyonya Alena dan Sir Justin saling berpelukan, melepaskan segala kerinduan yang terpendam selama ini. Mereka berdua menangis terseduh-seduh saat mengetahui kalau yang dinantikan sudah ada di depan mata mereka. "Hiksix, aku tak menyangka kita kembali bertemu. Aku merindukanmu sayang, aku merindukanmu," ucap Nyonya Alena. Baunya bergetar hebat, tangannya gemetaran, air matanya sampai membasahi kaos Sir Justin. Aku bisa melihatmu sekarang sayang, aku merindukanmu, sangat merindukanmu Ale. Akhirnya kita bertemu kembali, ucap Sir Justin dengan tangis terseduh-seduh. Pelukan mereka sangat erat, semua di dalam ruangan itu menangis terharu melihat pertemuan kembali keluarga itu. Semuanya menangis haru, benar-benar hal yang indah. Kiel dan Kiara, anak-anak mendiang Anna dan Ferdi menangis terseduh-seduh. Mereka merindukan mama dan papa mereka yang sudah berpulang. Melihat itu, Luna, Gama, dan si kembar memeluk erat mereka berdua. Semuanya menangis haru, menangis bahagia karena kembali bersama setelah berpisah sekian lama. Pasco tampak berjalan mendekati Diandra. Dia menggandeng tangan adiknya. "Ayo sayang, jangan menangis terlalu banyak, ini hari bahagia," ucap Pasco sambil menepuk pucuk kepala istrinya. David mengusap air mata istrinya, tangannya terus menggandeng tangan Diandra di sisi yang lain. Mereka berjalan menghampiri Sir Justin. "Pa," ucap Pasco membuat pria parubaya itu menoleh dan menatap Pasco, Diandra, dan David. "Ini Saron adikku, Pak. Dia sudah menikah dengan David, sahabat Pasco," ucap pria itu. Sir Justin menatap Diandra dengan mata berkaca-kaca. Dia menggenggam tangan wanita yang tengah mengandung itu. Sir Justin bahkan terkejut melihat anak gadisnya dulu kini sudah menikah dan sedang mengandung. Anak papa, Hiksik, sini nah, papa merindukanmu sayang." "Papa?" Grep. Diandra langsung menghamburkan pelukannya pada Sir Justin. Dia memeluk erat pria itu sambil menangis terseduh-seduh. Sir Justin membalas pelukan putrinya. Dia begitu bahagia bisa kembali bersama putri kecilnya. "Jadi ini papa Diandra. Hiksik, akhirnya kita bertemu, Pak," ucap wanita itu sambil menangis. David mengusap punggung istrinya dan setia mendampingi Diandra. Pasco menarik lembut tangan adik kecilnya Repan dan juga membawa Sian kakak angkatnya. Repa tampak menangis terseduh-seduh. Dengan cepat Pasco memeluk Repa dan menenangkan gadis kecil itu. "Tenang deh, kamu bahagia kan ketemu papa?" tanya Pasco. Repa mengangguk sambil menangis, bahunya naik turun. Dia memeluk kakaknya dengan erat. "Tapi apa papa akan mengenaliku?" tanya Repa pelan. "Beliau akan mengenalimu, Dek," ucap Sean sambil menepuk pucuk kepala Repa.
Ayo pak, ayo kak. Ucap Pasko yang memanggil Sean kakak tentu saja membuat pria itu terkejut namun seketika tersenyum. Ternyata dia diterima baik oleh Pasko. Mereka menghampiri Sir Justin. Pak, panggil Pasko lagi. Sir Justin menatap pria itu serta menatap Repa dan Sean bergantian. Ini Repa, adik kandung kami. Repa anak papa yang papa pikir tidak selamat waktu masih dalam kandungan. Jelas Pasko. Dek, mata Sir Justin terbelalak. Dia menatap Repa, wajah yang sangat mirip dengannya. Mata dan hidung milik istrinya. Pria itu menatap istrinya yang berada di sampingnya. Dia selamat sayang, bayi kecil kita selamat waktu itu, dia bertahan sampai saat ini. Ucap Alena. Sir Justin benar-benar kehilangan kata-katanya, anaknya lengkap semua. Nah, ini papa kemarilah. Panggil Sir Justin dengan suara bergetar hebat. Repa mendekat belum dia sampai, Sir Justin langsung memeluknya dengan erat sambil menangis. Papa pikir, anakku selamat, anak-anakku kembali padaku. Aku tak menyangka ini sayang, papa merindukan kalian. Hiks. Pria itu menangis, Repa juga sama halnya dengan Sir Justin, dia menangis terseduh-seduh sambil memeluk erat papanya. Kerinduannya akan keluarga yang utuh akhirnya tercapai hari ini. Dan ini sayang, ucap Alena sambil menggenggam tangan Sean. Sir Justin melepaskan pelukannya, dia menatap Alena dan Sean. Dia anak angkatku, dia yang selama ini menjagaku dan Repa, menjaga Pasko dan mengawasi Diandra. Dia Sean anak angkat kita, ucap Alena memperkenalkan Sean pada Sir Justin. Pria tua itu menatap Sean, senyuman menggembang di wajah pria itu. Dia juga menangis menatap Sean. Sini nak peluk papa, kalau kamu anak mama Alena kamu juga anak papa, kemarilah. Ucap Sir Justin sambil merentangkan kedua tangannya. Sean benar-benar terkejut, Sir Justin menerimanya dan menganggapnya sebagai seorang anak. Memang mereka dekat karena Sean bergabung dengan aliansi. Tapi Sir Justin tak tahu siapa Sean sebenarnya. Kau hebat menyembunyikan identitasmu, aku bangga padamu nak. Kau menjaga semuanya dengan baik. Bagaimana dengan istri dan anakmu? Tanya Sir Justin. Mereka baik tuan, jawab Sean sedikit kaku. Panggil papa mulai sekarang ya, ucap Sir Justin. Baiklah pak, jawab Sean sedikit canggung. Mereka semua berbagi hari itu. Outnal. Tiba-tiba suara bariton Sir Petra menggema di ruangan itu membuat mereka semua menoleh pada pria itu. Monyet tua. Aduh, maaf pak, keke Outnal sambil mengangkat dua jarinya. Dasar anak tengil, beraninya kau melarikan diri dari Jerman. Dasar kau ini, sudah jarang pulang ke rumah, di Jerman juga kau berbuat masalah dan melarikan diri. Kupetis kau, tahu rasa, kemarin anak nakal. Pakik Sir Petra sambil mengejar Outnal. Aduh, papa ampun pak, gak lagi deh ampun please. Outnal berlari sambil memohon ampun pada Sir Petra. Mereka semua tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan papa dan anak angkat itu. Kesini kau, dasar anak nakal. Pulang gak bilang, pergi gak bilang. Emangnya kau ini jelangkung, ha? Omel Sir Petra. Mendengar hal itu membuat Luna, Gama, dan si kembar terkikik geli. Pantas saja Outnal memiliki sifat jenaka. Orang yang merawatnya selama ini adalah orang yang sangat menyenangkan seperti Sir Petra. Ampun, Pak. Gini, Pak. Ini papa dan mama kandung Niel, dan mereka kakak-kakak Niel. Ucap pria itu yang langsung berlindung di belakang keluarga kandungnya sambil merunduk dan mengintip Sir Petra dari belakang tubuh Kristan. Sir Petra terdiam, membatu sambil menatap mereka.